Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil prototipe yang sudah saya buat mengenai aplikasi Veloura Wedding Dress. Ini adalah di bagian persona customer. Bagian pertama itu ada bagian profile yang bernama Rahmadi. Dia adalah seorang entrepreneur berusia 26 tahun, berjenis kelamin laki-laki, memiliki pekerjaan pengusaha, bertempat tinggal di Bandung, tepatnya dekat Subroto, dan memiliki status sedang bertunangan. Bagian kedua itu ada personality. Yang pertama ada bagian biografi. Rahmadi adalah seorang pengusaha di perusahaan Wijaya Company yang sekarang bertempat tinggal di Bandung, Gatot Subroto. Di tahun ke-26 ini, Rahmadi sedang mencari aplikasi untuk memilih dress wedding untuk memudahkan dia agar menemukan model yang dia inginkan di tengah kesibukannya saat bekerja. Yang dibutuhkan Rahmadi saat ini adalah yang pertama, menemukan model baru sesuai selera yang diinginkan. Yang kedua, menyewa atau membeli dress secara cepat di tengah kesibukan yang bekerja. Yang ketiga, ada mencari promo menarik untuk menghemat pengeluaran. Karakteristik dari Rahmadi ini, yang pertama ada sibuk dengan pekerjaan, sering bepergian, mencari efisiensi dan kenyamanan, tertarik pada fashion, tetapi kurang paham tentang detail setelan pengantin, dan yang terakhir, suka memilih berdasarkan saran dan rekomendasi yang berbasis pada preferensi pribadi. Di sini pun Rahmadi menuliskan notes yang isinya, saya ingin memilih baju pernikahan sesuai model yang saya inginkan dengan cepat tanpa harus meninggalkan pekerjaan. Dilanjut ada bagian skenario. Rahmadi adalah seorang pengusaha di perusahaan Wijaya Company yang tengah sibuk menyelesaikan pekerjaannya yang mendekati deadline. Di tengah kesibukannya, Rahmadi juga memikirkan pernikahan yang akan dilakukannya dekat-dekat ini. Mengingat hal itu, Rahmadi pun juga mengingat untuk menyiapkan satu setelan dress pernikahannya. Namun dia tidak memiliki waktu untuk memilih model dress pernikahannya. Rahmadi membutuhkan solusi yang cepat untuk mendapatkan dress yang dia inginkan di tengah kesibukannya. Rahmadi pun membuka aplikasi dress wedding di ponselnya dan berharap menemukan rekomendasi terbaik. Di halaman pertama, ia melihat begitu banyak model dress pengantin dengan sangat detail. Rahmadi pun memilih dari berbagai macam pilihan yang ada. Setelah menemukan model setelan dress pengantin yang dirasa cocok, ia pun langsung membuka detail halaman produk tersebut untuk membaca deskripsi lebih lanjut. Dengan desain yang elegan dan terlihat mewah, Rahmadi pun merasa sangat cocok dengan dressnya. Ditambah lagi, ia juga melihat ulasan positif dari para customer lain yang sangat puas akan produknya. Setelah memilih dress yang dirasa cocok, Rahmadi pun lalu menekan tombol rent, lalu dilanjut dengan layar pembayaran. Di halaman detail terdapat batas waktu untuk penyewaan dan total seluruh harga yang dibeli. Pada halaman itu pun terdapat beberapa cara pembayaran. Rahmadi memilih salah satu metode pembayaran yang melalui cashless untuk memudahkan transaksi. Dalam beberapa saat transaksi selesai dan ia mendapatkan notifikasi bahwa pesanannya akan diproses. Kini Rahmadi merasa cukup tenang karena ia kini sudah mempersiapkan untuk acara pernikahannya dan pergi ke toko. Dengan hati yang senang, Rahmadi pun merasa puas dengan pengalaman mudah dan praktis yang diberikan oleh aplikasi Wedding Dress, dan ia pun bisa melanjutkan pekerjaannya. Di sini ada bagian storyboard. Di gambar pertama ini mendeskripsikan Rahmadi sedang duduk di depan komputer tengah menyelesaikan pekerjaannya. Di deskripsi kedua, Rahmadi pun berpikir membuka handphone untuk memilih dress pernikahannya yang waktunya hampir dekat. Ia pun membuka aplikasi dress wedding di ponselnya dan melihat halaman utama dengan berbagai macam model dress. Di gambar ketiga mendeskripsikan, setelah beberapa lama, Rahmadi pun akhirnya menemukan setelan dress yang cocok dengannya. Ia diminta untuk memilih antara rent atau buy, dan Rahmadi pun akhirnya memilih dan menekan tombol rent. Di gambar keempat ini mendeskripsikan, setelah memilih rent di ponselnya, terdapat halaman yang menunjukkan isi detail dari batas waktu penyewaan serta total harga. Ada dua pilihan untuk melakukan pembayaran, yaitu cash dan
cashless. Rahmadi memilih metode pembayaran cashless karena untuk memudahkan dalam bertransaksi di tengah kesibukannya. Di gambar keempat ini mendeskripsikan setelah memilih metode cashless dan merasa sudah yakin dengan pesanannya, ia pun menekan tombol next untuk melanjutkan pembayaran. Lalu setelah menekan tombol next, tampilan akan menunjukkan konfirmasi bahwa pembayaran telah berhasil. Di gambar ke-6 ini mendeskripsikan, Rahmadi pun kini merasa tenang karena di tengah kesibukannya, ia tetap bisa memilih setelan dress pernikahannya dengan sangat mudah dengan aplikasi dress wedding. Dan sekarang ia pun bisa melanjutkan pekerjaannya. Lalu ada bagian tampilan pada aplikasi wedding dress. Yang pertama tuh ada disuguhkan tampilan awal ataupun tampilan start. Yang kedua tuh ada tampilan login, yang ketiga ada tampilan sign up, yang keempat ada tampilan home ataupun beranda yang berisikan beberapa dress. Yang kelima ada bagian tampilan keranjang, yang keenam ada tampilan pesanan, tampilan ketujuh ada tampilan metode pembayaran, dan yang terakhir ada tampilan pesanan selesai. Lalu di sini ada evaluasi, di mana saya melakukan evaluasinya itu berupa usability testing. Dan di sini saya akan menunjukkan hasil video hasil usability testing. Ada salah satu user untuk mencoba hasil prototipe yang sudah saya buat. Dan di sini saya menyarankan kepada ini untuk mengisi sesuai dengan aplikasi yang pernah saya buat, langkah demi langkah. Dan di sini dia sedang mencari gaun yang dia inginin, lalu membaca deskripsi-deskripsinya. Lalu dia sedang memilih apakah dia ingin mencoba untuk menyewa dress ataupun membeli dress. Dan setelah dirasa cocok dressnya, dia pun akhirnya dress itu ke tambah pesanan. Dan akhirnya user ini berhasil melakukan usability testing dengan sangat lancar tanpa ada satupun kendala. Hasil sistem usability scale atau disebut juga SUS. Saya meminimalkan akun ini ada 5 yang berjenis kelamin perempuan dan laki, dan saya memasukkan hasil skor aslinya. Contoh datanya seperti ini dari kuesioner 1 sampai ke kuesioner terakhir. Dan di tabel kedua ini ada tabel skor hasil hitungnya dari skor yang asli. Ini sudah memakai rumus dan ini tuh hasil penjumlahan kuesioner pertama hingga akhir. Jika sudah ditambahkan, hasilnya itu dikalikan 2,5. Lalu setelah ini tuh dijumlahkan semua lalu dibagi hasil jumlah semua responden dan hasilnya memiliki skor rata-rata 77. Dan ada jawaban kuesioner partisipan. Yang pertama, fitur apa yang menurut Anda paling berguna dalam aplikasi wedding dress? Responden pertama menjawab beranda, responden kedua menjawab login dan sign up, responden ketiga menjawab home, responden keempat menjawab pemesanan, responden kelima menjawab keranjang. Di pertanyaan nomor 2, apakah ada kendala atau kesulitan yang Anda alami saat menggunakan aplikasi wedding dress? Rata-rata di sini 5 responden menjawab tidak ada. Di pertanyaan nomor 3, fitur apa yang Anda perlu ditingkatkan atau ditambahkan dalam aplikasi wedding dress? Responden pertama menjawab tidak ada, responden kedua menjawab keranjang, responden ketiga menjawab sudah cukup, responden keempat menjawab pencarian, dan responden kelima menjawab tidak ada. Dilanjut dengan pertanyaan terakhir dengan pertanyaan keempat, apa saran dan masukan Anda untuk mengembangkan aplikasi wedding dress? Responden pertama menjawab semoga lebih baik lagi, responden kedua menjawab tidak ada,
Respon yang ketiga, menjawab lebih semangat. Respon yang keempat, menjawab semoga lancar dan lebih baik lagi. Respon yang kelima, menjawab dikembangkan lagi agar sesuai kebutuhan user. Ada analisis user behavior saat usability testing sederhana. Yang pertama itu adalah di mana 5 pengguna dengan berbagai tingkat pengalaman menggunakan aplikasi Eulora yaitu wedding dress. Yang kedua ada skenario pengajuan. Pengguna diminta untuk mencari gaun pernikahan, memilih dress sesuai keinginan, melakukan check out dan melakukan metode pembayaran. Dan yang ketiga ada metode pengumpulan datanya. Di sini saya menggunakan observasi langsung, lalu mengisi kuesioner setelah penggunaan dan melakukan analisis dengan cara rekaman layar. Lalu ada temuan dan analisis. Saya melakukan temuan dan analisis ini di bagian tampilan pemesanan. Lalu yang pertama ada temuannya. Sebagian besar pengguna merasa tampilan pemesanan itu kurang rinci. Lalu ada analisis di tampilan pemesanannya ini adalah tampilan produk dari gaun kurang terstruktur sehingga menyebabkan kebingungan dalam pemesanan. Lalu ada yang terakhir rekomendasi dari tampilan pemesanan. Seharusnya menambahkan fitur komen pada bagian tampilan pemesanan untuk melihat ulasan agar pengguna semakin puas. Lalu kesimpulannya adalah, berdasarkan tabel hasil dari SUS skor rata-rata, usability testing untuk aplikasi Eulora Wedding Dress adalah 77. Menurut interpretasi standar SUS, skor ini menunjukkan kecenderungan hasil penilaian yaitu cukup tinggi secara umum dan dapat diterima oleh para pengguna. Secara keseluruhan, aplikasi ini memiliki usability yang baik. Namun, ada beberapa perbaikan dan masukan dapat dilakukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu di sini saya akan menampilkan sebuah video demo prototipe yang telah saya buat mengenai aplikasi Eulora Wedding Dress. Ini adalah tampilan prototipe dari desain aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi Eulora Wedding Dress. Di tampilan utama ini kita diharuskan untuk menampilkan tampilan selanjutnya. Dan kita langsung saja klik bagian gesture ini. Dan setelah diklik, ini muncul bagian login di mana kita tuh harus mengisi bagian username dan password. Kita langsung saja coba login. Dan ternyata terdapat notifikasi bahwa kita tuh gagal login, yang artinya kita tuh belum memiliki akun. Karena kita belum memiliki akun, kita diharuskan untuk membuatnya terlebih dahulu di bagian sign up di bawah ini. Lalu muncul bagian sign up yang kita tuh harus mengisikan username, password, email, dan nomor telepon. Untuk mengisinya, kita diharuskan untuk mengklik bagian keyboard ini. Dan setelah diklik bagian keyboard ini muncul data secara otomatis. Dan jika data sudah terisi, kita langsung saja bisa klik sign up. Dan setelah kita klik sign up ini muncul secara otomatis bagian tampilan beranda ataupun home, di mana di bagian beranda ini itu terdapat berbagai macam dress yang anggun dan cantik. Dan kalian langsung saja bisa memilih dress ini dengan sesuka kalian ataupun dengan sesuai kebutuhan. Misalnya kita pilih salah satu dress ini yang couple dress. Dan setelah kita mengklik, di sini tuh ada detail produk, yang dimana tuh di sini ada bagian dari detail produk dari couple dress ini, dari ada warna, bahan, ukuran. Dan setelah dirasa cocok dengan dress ini, kita langsung saja bisa mengklik tambahkan pesanan di bawah ini. Dan setelah itu kita disuguhkan di bagian tampilan keranjang. Di bagian keranjang ini kita langsung saja memilih bagian dress tadi ya. Kita langsung saja pilih di menu centang ini. Dan sudah dicentang, kita langsung saja pilih di antara mau menyewa ataupun ingin membeli. Kita coba saja di sini kita menyewa couple dress ya. Klik bagian rent. Setelah diklik, ini kita mengharuskan untuk mengisi data alamat dan metode pembayaran. Dan di sini juga ada waktu penyewaan yaitu 3-7 hari.
dan total penyewaan dari couple dress ini tuh adalah 3.500.000. Sebelum dilanjut next, kita harus mengisikan bagian alamatnya terlebih dahulu. Kita klik di bagian ini, dan kita harus mengisi alamatnya di bagian keyboard. Dan secara otomatis ini alamat sudah terisi dengan lengkap. Setelah mengisi alamat, kita memilih dua metode, yaitu metode cash atau cashless. Kita harus memilih salah satunya, karena agar metodenya terasa lebih mudah transaksi, kita memilih untuk metode pembayaran cashless. Centang di bagian cashless ini. Setelah dicentang dan dirasa sudah alamatnya sudah benar, kita langsung saja klik tombol next. Dan di sini ada notifikasi bahwa pesanannya sedang diproses. Itu artinya pesanannya sudah berhasil tersampaikan. Dan di sini juga ada bagian untuk klik kembali ke beranda. Sekian dari saya mengenai hasil prototipe yang sudah saya buat. Terima kasih.